Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Heri Kusuma pada pembelajaran online Matematika Wajib kelas 10 SMA. Baik, sekarang kita akan belajar cara menentukan nilai komposisi ya, nilai fungsi komposisi. Misalkan di soal di situ diketahui fx sama dengan x plus 9, kemudian gx itu sama dengan 2x plus 8, hx sama dengan 4x min 2. Nah, tentukan nilai yang pertama f bundaran g 4, kemudian yang b g bundaran f 2, dan yang c f bundaran g bundaran h 3. Nah, kita jawab yang pertama terlebih dahulu. F bundaran G4. Untuk menjawab ini, maka langkah pertama kita harus menentukan F bundaran GX-nya dulu ya. Jadi, yang pertama kita cari F bundaran GX. Nah, di mana F bundaran GX itu sama dengan F GX. Seperti ini ya. Kita kerjakan yang GX dulu. Karena GX-nya 2X plus 8, maka kita ganti GX-nya dengan 2X plus 8. Menjadi F 2X plus 8. 2X plus 8 ini akan kita petakan ke dalam fungsi F. Sehingga untuk Fx sama dengan X plus 9, X-nya kita ganti dengan 2X plus 8. Diperoleh 2X plus 8 ditambah dengan 9. Sama dengan 2X plus 17. Karena kita sudah menemukan f g x-nya yaitu 2x plus 17, maka kita dapat menentukan nilai f bundaran g 4 ya. Dengan cara mengganti x dengan 4, diperoleh 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 17 sama dengan 2 kali 4 itu 8, 8 ditambah dengan 17 yaitu 25. Seperti ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, kalian disuruh untuk menentukan G bundaran F2 ya. Maka langkah pertama kita harus mencari G bundaran F-nya dulu. Yang B kita cari G bundaran Fx-nya. Nah, ini sama dengan G Fx ya. Kita ganti nilai Fx-nya dengan X plus 9, diperoleh G X plus 9. Karena X plus 9 akan kita petakan ke dalam fungsi G, di mana Gx-nya itu yaitu 2X plus 8, maka kita ganti X-nya dengan X plus 9. Diperoleh 2 dikali X plus 9 ditambah dengan 8. Kita distribusikan 2 dikali X yaitu 2X. 2 dikali dengan 9 yaitu 18 ditambah dengan 8. Kita sederhanakan 2X 18 tambah 8 yaitu sama dengan 26. Karena kita sudah menemukan nilai dari G bundaran Fx-nya yaitu 2X plus 26, maka kita dapat menentukan nilai G bundaran F2 ya. G bundaran F2 dengan mengganti nilai X dengan 2. Diperoleh 2 dikali 2 ditambah dengan 26. 2 dikali 2 yaitu 4 ditambah dengan 26 sama dengan 30. Nah, ini untuk yang B. Sekarang kita jawab untuk yang C ya. Dimana di sini diminta F bundaran G bundaran H 3. Kita tentukan dulu F bundaran G bundaran H X-nya. Kita tentukan F bundaran G bundaran H X ya. Nah, ini sama dengan, karena yang dikerjakan adalah H dipetakan ke G dipetakan ke F, maka yang dikerjakan dulu adalah hanya ya. Dapat ditulis F dalam kurung G H X. Nah, seperti ini ya. Nah, Hx-nya kita ganti dengan 4x min 2 sehingga diperoleh F G 4x min 2. Nah, seperti ini ya. Karena 4x min 2 akan kita petakan ke dalam fungsi G, di mana fungsi Gx-nya yaitu 2x plus 8, maka untuk nilai X-nya kita ganti dengan 4x min 2, sehingga diperoleh F yaitu 2 dikali dengan 4x min 2 ditambah dengan 8 kurung tutup. Nah,
kita distribusikan untuk duanya ya. 2 dikali 4x menjadi 8x. Kemudian 2 dikali dengan negatif 2 yaitu negatif 4. 8-nya turun. Kita sederhanakan dulu. F 8x negatif 4 ditambah dengan 8 yaitu positif 4. Nah, 8x plus 4 akan kita petakan dalam fungsi f, di mana fx-nya yaitu x plus 9. Maka kita ganti dengan 8x plus 4 ya, x-nya ya. Sehingga diperoleh 8x plus 4 ditambah dengan 9. Nah, dari sini kita sederhanakan 8x plus 13. Karena kita sudah menentukan untuk nilai f bundaran g bundaran h x-nya yaitu 8x plus 13, maka kita dapat menentukan nilai dari f bundaran g bundaran h 3 ya. F bundaran g bundaran h 3 dengan cara mengganti x-nya dengan 3. Berarti 8 dikali 3 ditambah dengan 13. 8 dikali 3 yaitu 24. 24 tambah 13 sama dengan 37. Sebenarnya untuk menentukan f bundaran G4 ini itu ada dua cara ya. Cara yang pertama seperti ini, kemudian cara yang kedua perhatikan ya. Cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua perhatikan f bundaran G4 ya seperti ini. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah G4-nya ini ya, karena 4 akan dipetakan ke fungsi G sehingga menjadi f G4. Nah, 4 akan dipetakan ke G, di mana Gx-nya itu ada 2x plus 8, maka x-nya kita ganti dengan 4 sehingga diperoleh f 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 8. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan f 2 dikali 4 yaitu 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Fx sama dengan x plus 9. Kalau ditanya f 16, maka x-nya kita ganti dengan 16 sehingga diperoleh 16 ditambah dengan 9 menjadi 25. Nah, sama ya. Untuk cara yang pertama dan cara yang kedua hasilnya sama, tinggal kalian pilih saja bagaimana yang menurut kalian yang termudah gitu. Semuanya sama. Kemudian selanjutnya kita akan belajar cara menentukan fungsi kanan dan fungsi kiri ya. Jadi ada dua buah fungsi yang digabungkan. Itu namanya adalah fungsi komposisi ya. Jadi ada f dan g kemudian digabungkan, itu namanya f bundaran g, itu adalah fungsi komposisi. Nah, sekarang kita disuruh untuk menentukan salah satu dari fungsi tersebut ya, jika diketahui gabungannya. Yang pertama, misalnya diketahui f bundaran gx itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 10 dan fx itu sama dengan x min 3. Tentukan nilai dari gx. Nah, kita lihat di sini f bundaran g ini terdiri dari dua buah fungsi ya. Yang pertama, g ini merupakan fungsi kanan, kemudian yang f ini merupakan fungsi kiri ya. Kalau ditanya gx, berarti yang ditanyakan adalah fungsi sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, diketahui g bundaran fx itu sama dengan 6x kuadrat min 4x min 7. Kemudian gx sama dengan 2x plus 1. Tentukan nilai fx ya. Dimana f itu merupakan fungsi sebelah kanan dan g itu merupakan fungsi sebelah kiri. Nah, kedua soal ini yang dicari adalah fungsi sebelah kanan ya. Jadi fungsi kanan. Nah, kemudian kita jawab terlebih dahulu untuk yang soal yang pertama ya. Nah, diketahui f bundaran gx adalah x kuadrat min 5x plus 10. Yang ini kita tulis terlebih dahulu untuk f bundaran g x sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwasanya f bundaran gx itu dapat kita tulis menjadi f gx. Seperti ini ya. Sama dengan
X kuadrat min 5X plus 10. Karena kita fokusnya adalah mencari nilai GX, ya, untuk mencari nilai GX, maka masih ingat kan, untuk misalnya ada fx sama dengan x min 3, kalau fa maka a min 3, kalau fb maka b min 3, kalau fc maka c min 3, kalau fgx berarti x nya diganti dengan gx, berarti gx min 3, berarti fgx ini dapat kita ganti dengan gx min 3 ya, sama dengan x kuadrat min 5x plus 10. Nah, kita akan mau mencari gx ya, berarti gx nya harus sendirian di sini. Dan negatif 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga menjadi gx sama dengan x kuadrat min 5x plus 10 min 3 dipindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Kita sederhanakan, gx sama dengan x kuadrat min 5x plus 10 tambah 3 sama dengan 13. Nah, sudah ketemu untuk nilai gx nya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, soal yang nomor 2, diketahui G bundaran fx sama dengan 6x kuadrat min 4x min 7 ya. Kita tulis ini terlebih dahulu untuk G bundaran fx sama dengan 6x kuadrat min 4x min 7 ya. G bundaran fx itu dapat kita tulis G fx seperti ini ya, sama dengan 6x kuadrat min 4x min 7. Karena yang kita cari adalah fx ya, dimana gx sama dengan 2x plus 1, ga sama dengan 2a plus 1. Kalau diganti gb sama dengan 2b plus 1. Kalau diganti gfx, maka x nya ini kita ganti dengan fx, karena tujuan kita adalah mencari nilai fx nya ya. Berarti di sini menjadi 2fx plus 1 sama dengan 6x kuadrat min 4x min 7. Nah, karena kita mencari fx, maka satunya harus kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 2fx sama dengan 6x kuadrat min 4x min 7, positif 1 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 1. Kita sederhanakan, 2fx sama dengan 6x kuadrat min 4x min 7 min 1, berarti min 8. Nah, jadi fx sama dengan, karena ini pengali, kalau dipindah ruas ke kanan menjadi pembagi, artinya 6x kuadrat min 4x min 8 semuanya dibagi dengan 2 ya. Jadi 6x kuadrat min 4x min 8 semuanya dibagi dengan 2. Seperti itu. Sehingga ketemu untuk nilai fx sama dengan 6x kuadrat dibagi 2 itu sama dengan 6 bagi 2 3 ya. Berarti 3x kuadrat. Kemudian min 4x dibagi dengan 2 jadinya adalah min 2x. Kemudian min 8 dibagi 2 itu sama dengan min 4. Nah, dari sini sudah ketemu nilai fx-nya ya, fungsi sebelah kanan. Kemudian contoh selanjutnya nomor 3, diketahui f bundaran gx itu sama dengan 9x kuadrat min 15x plus 7 ya. Kemudian gx sama dengan x plus 3. Tentukan nilai fx. G itu merupakan fungsi kanan, kemudian f itu merupakan fungsi sebelah kiri ya. Yang ditanya adalah fx, berarti fungsi kiri. Nah, fungsi kiri. Cara pengerjaan fungsi kanan dan fungsi kiri itu berbeda ya. Maka dari itu perhatikan baik-baik supaya diberikan kemudahan.
Untuk fungsi kiri kita tulis dulu yang diketahui, yaitu f bundaran g x itu sama dengan 9x kuadrat min 15x plus 7. Seperti ini ya. F bundaran Gx itu dapat kita tulis F G X sama dengan 9x kuadrat min 15x plus 7. Nah, karena Gx-nya sudah diketahui yaitu x plus 3, maka kita substitusikan saja ke sini ya. Kita ganti Gx-nya dengan x plus 3 menjadi f x plus 3 sama dengan 9x kuadrat min 15x plus 7. Nah, sampai sini hati-hati ya, karena x plus 3 ini tidak boleh kita substitusikan langsung ke sini untuk mengganti x kuadrat dan x ya. Tidak boleh, harus menggunakan pemisalan. Nah, perhatikan. Misalkan untuk x plus 3 itu kita misalkan P gitu ya. Misalkan x plus 3 itu adalah P gitu ya. Berarti x-nya itu adalah 3-nya pindah ke kanan menjadi P min 3. Lah ini yang akan kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nih. Nah, perhatikan. Fx plus 3, x plus 3-nya kita ganti dengan P. Berarti di sini menjadi Fp sama dengan 9 dikalikan dengan x kuadrat. X-nya kita ganti dengan P min 3, berarti P min 3 kuadrat gini ya. Kemudian dikurangi dengan 15 dikalikan x-nya itu adalah P min 3. P min 3 plus 7. Nah, kita jabarkan. Tuh ya, ini Fp sama dengan 9 P min 3 kuadrat itu kalau dijabarkan menjadi P kuadrat min 6P plus 9. Seperti ini ya. Kemudian kita distribusikan untuk nilainya. Negatif 15 kali P sama dengan negatif 15P. Kemudian negatif 15 dikali dengan negatif 3 yaitu positif 45 ditambah dengan 7. Seperti ini ya. Kita distribusikan untuk yang ini 9-nya menjadi Fp sama dengan 9P kuadrat. Kemudian 9 dikali dengan negatif 6P itu jadi negatif 54P. Kemudian 9 dikali dengan 9 jadinya 81 ya. Kemudian negatif 15P plus 45 plus 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. Fp sama dengan 9P kuadrat tetap. Kemudian yang mempunyai variabel P kita kelompokkan yaitu negatif 54P dan negatif 15P menjadi negatif 69P ya. Negatif 69P. Kemudian yang tidak mempunyai P kita kelompokkan ditambah dengan ya 81 ditambah dengan 45 itu sama dengan 126 ya. 126 ditambah dengan 7 itu sama dengan 133 ya. 133. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah bisa mencari fx ya. Ingat, kalau ada Fp misalnya gini ya, sama dengan 2P plus 3, misalnya seperti ini contoh saja, maka kalau Fc maka jadinya ini adalah 2C plus 3. Seperti ini ya. Kalau P-nya kita ganti dengan X, Fx maka jadinya adalah 2X plus 3. Nah, ini kunci di sini. Untuk cara seperti ini. Untuk mencari Fx yang ada di soal. Maka Fp ini kita ganti dengan X untuk P-nya. Sehingga menjadi Fx. Nah, variabel P kita ganti dengan X. 9X kuadrat min 69X plus
133. Nah, ini sudah ketemu nilai fx-nya ya. Ini nilai fx-nya. Seperti itu. Untuk mencari fungsi sebelah kiri. Demikian pembelajaran mengenai cara menentukan nilai dari suatu fungsi komposisi, lalu menentukan fungsi kanan dan fungsi kiri. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Saya rasa pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar meskipun dari rumah. Saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.